Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kenalin gue Ardi Rakasiwi dari Asrama Putra Darul Hikam Dagogiri. Ngomong-ngomong tentang Ramadan, lu semua tahu gak sih Ramadan itu apa? Menurut gue, Ramadan itu BBM, bulan berlimpah magfirah. Jadi di bulan Ramadan ini ampunan Allah itu sangat berlimpah, bro. Kita tahu para ulama juga sering menyebutkan, para ustadz juga sering menyebutkan dalam mimbar-mimbarnya bahwa bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmah atau rahmah, pertengahannya itu maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar. Kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk sama-sama meraih ampunan Allah, yang insya Allah kita sampai pada ujung bulan Ramadan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di BBM itu ada yang namanya pertalit. Pertalit itu perangi sifat tamak dan pelit. Oke. Kita semua tahu bulan Ramadan ini salah satu ibadahnya ada yang diwajibkannya adalah puasa atau saum. Nah, salah satu tujuan dari saum itu adalah agar kita merasakan kelaparan dan kehausan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan, saudara-saudara kita yang hidup di jalanan mungkin. Nah, kita tuh agar merasakan laparnya dan hausnya. Mereka bisa jadi tidak makan, tidak minum bukan karena ingin puasa, tapi memang karena tidak punya apa yang dimakan, juga tidak punya apa yang harus diminum. Nah, kita tuh merasakan keadaan mereka. Nah, makanya ketika kita sudah merasakan, ketika kita sudah mempunyai sifat empati dan apalagi empati, kita tidak akan menjadi orang yang tamak dan juga pelit. Nah, momentum ini semoga setelah kita berpuasa kita terjauh dari sifat tamak dan pelit. Yang kedua, di BBM itu ada yang namanya solar. Solar itu sholat lebih rajin. Nah, momentum bulan Ramadan ini kita gunakan untuk sholat lebih rajin, ibadah lebih rajin. Biasanya yang kita sholat fardu di luar bulan Ramadan itu ya pahalanya sholat fardu. Tapi ketika kita sholat fardu dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya itu 10 kali lipat dari pahala sholat fardu di luar bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnahnya akan diberikan pahala seperti sholat fardu di luar bulan Ramadan. Oke, subhanallah banget ya, masya Allah banget nih, Allah tuh baik banget. Oke, lanjut yang ketiga, di BBM itu ada yang namanya pertamax. Apa sih pertamax? Pertamax itu perangi dan taklukan maksiat. Nah, kita tahu bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa, yang selain untuk menahan lapar dan dahaga, kita juga berpuasa agar menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kan awal mulanya maksiat ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita dipuasakan, kita berpuasa itu untuk memerangi hawa nafsu kita agar kita bisa memerangi dan juga menaklukkan maksiat, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, para ulama mengatakan bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Azim, artinya bulan yang agung, atau bisa disebut tamu yang agung. Secara logika, ketika ada seseorang bertamu kepada kita, bertamu ke rumah kita, maka kita akan menyuguhkan, akan menjamu tamu tersebut walaupun hanya dengan segelas air putih. Nah, maka ketika tamu ini tamu agung, tamu ini adalah tamu yang istimewa bulan Ramadan, maka kita juga sangat wajar kita suguhkan dengan jamuan-jamuan yang sangat spesial yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya sholatnya belum tepat waktu, yuk kita jamu dengan bulan Ramadan ini dengan
sholat yang tepat waktu. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran, yuk kita jamu bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dan kita jamu bulan Ramadan ini, Syahrul Azim ini, Syahrul Agung ini, bulan yang agung ini, dengan jamuan-jamuan ibadah yang meningkat secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara ibadah kita lebih optimal lagi, secara jumlah ibadah kita perbanyak lagi. Nah, itu mungkin ya. Jadi kita kita gaskeun ibadah di bulan Ramadan. Sebelum ditutup, ada satu lagu dari miliknya Zivilia yang berjudul Pintu Taubat. Saya akan nyanyiin cuma refnya aja ya. Gue akan nyanyiin cuma refnya aja. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Oke, semoga Allah membukakan pintu taubatnya untuk kita semua, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang juga dicintai oleh Khalik kita, oleh pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahumma fiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.